إلى حضرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى والدينا ومشايخنا وإلى المؤلف هذا الكتاب ولجميع حاجاتنا الكرام يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal a'malis salihati wal ihsan wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil insan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman Islam, untuk bersama-sama meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita masih berada di bulan yang mulia, bulan Muharram, yakni tanggal 26 bulan Muharram. Mudah-mudahan sesuai apa yang dijanjikan oleh agama kita, semakin kita berusaha mendekatkan diri pada Allah pada bulan-bulan yang mulia, kita akan semakin mendapat mudah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena istimewanya bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, juga bulan Rajab yang disebut sebagai bulan-bulan mulia. Itu istimewanya adalah apabila kita melakukan kebaikan, maka kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi sebaliknya juga, nawi kula jenengan lampahi suatu kemaksiatan, maka dosanya juga dilipatkan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita hiasi bukan hanya bulan Muharram ini, bukan hanya bulan-bulan yang mulia saja, tapi kita hiasi hidup kita, sisa umur kita ini untuk kebaikan. Mudah-mudahan yang tersisa dari kesempatan kita beribadah pada Allah ini bisa kita maksimalkan. Karena sejak dulu sebenarnya Allah itu mengambil ruh atau nyawa seseorang itu tidak usah menunggu tua, tidak usah menunggu sakit, tidak usah menunggu apakah dia itu ada tanda-tanda untuk kematian. Tidak. Tapi kematian itu datangnya adalah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, maka la yastakhiruna sa'atan. Kita tidak bisa menunda walaupun hanya sebentar. Tapi juga wala yastakhirun, tidak bisa untuk mengundur atau majukan. Jadi jauh dhisik ya gak iso, jauh anu ya gak iso, jauh dikerekna ya gak iso. Oleh karenanya, walaupun kita usianya masih muda mungkin, maka jangan terlalu merasa bahwa kita hidup masih lama. Kemarin yang saya minta bantuan Fatihah atau bantuan sholat gaib jenengan itu, adik keponakan saya
yang tugas di dinas kesehatan di Probolinggo, masih muda, tapi karena ajalnya sudah nggak ada ya, waktunya ya dipanggil oleh Allah. Yang bersamaan sebelumnya paman saya, yaitu adik dari ayah saya, usianya sampai 90 lebih, baru diambil oleh Allah ya karena memang ajal. Untuk itu maka berbahagialah kita yang saat ini bisa melakukan kebaikan. Dan di antara yang diperintahkan oleh agama untuk meminta adalah meminta sesuatu yang belum pasti. Napa niku? Minta ditetapkan iman Islam. Dan minta diberi akhir hidup kita husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil iman. Itu boleh dan diperintahkan. Ya Allah, akhiri hidup saya dengan iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Akhiri ya Allah hidup saya dengan Islam. Itu diperintahkan. Nah, itu yang belum pasti karena kita tidak tahu. Makanya lek jenengan inget ngajine Yai Jamal niku. Lek njaluk iku utamakno barang sing durung mesti. Lek sing wis mesti masih gak pati njaluk wong wis mesti kok. Gitu. Apa? Sing mesti niki kajiane wong tasawuf. Sing mesti napa? Jaminan untuk hidup di dunia. Rizki kita sebenarnya sudah mesti itu. Sudah ditentukan oleh Allah. Lah, itu sudah dijatah oleh Allah. Al-Qur'annya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah ditanggung oleh Allah. Kita menjemput, maka istilahnya menjemput rezeki. Nah, itu yang pasti. Sing istilahnya biasa ini kalau arek pondok wis dibudalno mondok, dadak pondok ambek kerja golek tambahan duit. Nih. Orang usah. Dalan apa? Iki wis mesti dijatah mbek wong tuane. Ngoten Mbak Yai biasane. Kayak gitu. Wis mesti dijatah. Lah sing gorong dijatah napa? Pinter munduk pondok iki lho sing dikejar. Golek pintermu. Sinau sing mempeng, ngaji sing mempeng waktu nduk pondok. Karena apa? Itu belum ada yang jatah. Nah, kalau kita kembalikan pada kehidupan kita seperti itu, kita nanti bagaimana tidak tahu. Maka mintalah kepada Allah. Karena apa? Karena kita belum dapat jatah. Maka beruntung sekali, kembali lagi, beruntung kalau kita sekarang diberi iman Islam. Tapi wajib bagi kita untuk minta kepada Allah diakhiri dalam keadaan iman. Diakhiri apalagi selama hidup kita diisi dengan kebaikan. Kata swingi sing kula sampai akan ten kene grup ibu-ibu. Ditinggal sedo kali Yai Rumrawi yang dulu sering sebenarnya kita undang di sini. Awal-awal saya di Kosakara itu sering dulu undang ahli tafsir kita itu Rumrawi, Profesor Dr. Rumrawi. Kemarin saya tahu. Nah, ketika bisa mengakhiri hidup dalam keadaan alim, dalam keadaan iman Islam, itu baru cara bahasane para ulama sufi, itu baru syukuran. Syukuran bukan ketika kita bukan syukuran bagaimana kita dalam keadaan yang lebih dari itu. Bagaimana aku jangan itu ambek Gusti Allah dilebokno swarga apa neraka, aku baru syukuran. Itu yang biasa disebut Gus Bahar. Maka ketika kita bisa melakukan kebaikan, maka mudah-mudahan kebaikan itu bisa istiqomah. Termasuk ngaji kita di masjid ini. Masjid ini kita jadikan satu jembatan emas untuk menuju ridho Allah, untuk menuju surga Allah. Maka hari kita ibadah kita
tambahi sing mempeng, sing apik ngaten. Apalagi salat. Ngaten. Salat iku lek gak digawe sing apik eman. Ngaten. Bagaimana caranya? Nggih persiapannya harus bagus. Persiapan salat kita harus lengkap. Ngaten. Mulai dari rumah menjadi niate wis salat temen. Maka ketika di masjid karena memang niatnya ibadah ya sing teman. Ngaten. Yang ketiga, menyempurnakan syarat dan rukunnya. Syarat rukun salat itu kan jenenge tumaknina. Tumaknina itu sawa anteng. Tumaknina itu dilakukan dengan tenang. Maka kalau bisa imam-imam kita, ya kalau enggak imam yang jahar ya imam yang sirri, ketika sholat itu ya beri saat untuk tumaknina, beri saat untuk tumaknina, jangan terlalu cepat. Ya, kalau jenengan sering pireng nih kok, ya lek gak cepet ya aku tambah gak iso khusyuk. Itu ada salah satu bukan nabi tapi sahabat. Untuk menghindari godaan setan, tak cepet ngulik tak alon digoda setan. Itu ada sahabat yang katakan begitu. Nah, maka itu para sahabat. Nah, kalau kita wong antenge anu gak iso khusyuk, gak iso tenang. Apa meneh cepet, mesti tambah sing dipikirno tambah gak karuan marine nih, ndang mari. Maka ketika jadi imam terutama berilah saat yang tenang sehingga jamaah itu bisa ikut dengan bagus. Apalagi rakaat pertama. Rakaat pertama itu rakaat penentu untuk orang mengikuti jamaah, disebut makmum masbuk apa makmum muwafiq. Lalu jadi imam. Nah, itu untuk tenang apalagi di rakaat pertama. Baca doa iftitah dulu. Ngaten. Apalagi di sana ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ditemeni ngaten. Inna sholati salat kula, wa nusuki ibadah kula, wa mahyaya hidup kula, wa mamati sedo kula ya Allah. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Ditemeni titik. Ngaten. Itu rakaat pertama itu penentu makmum itu jadi makmum masbuk apa muwafiq, maka agak tenang. Ngaten. Biar makmumnya juga mendapati itu. Eman-eman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali jame ngapunten niku. Tibane jame terlambat. Kalau cepet nggak sih? Insyaallah nanti diganti. Jam 4:30 padahal wis jam 5. Kita awali dengan baca doa senandung Al-Quran agar kita selalu dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan doa kita melalui doa yang diajarkan Rasulullah jadi doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah. Kita selalu dalam bimbingan Allah melalui Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai imam kita, tidak kita jadikan Al-Quran sebagai makmum kita. Bahkan bukan hanya kita mampu membaca Al-Quran, lebih dari itu kita mampu mengisi hidup kita dengan apa yang diperintahkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab haji.
Wasunanul haji sab'un. Adapun beberapa sunahnya haji iku sab'un ana 7. Kesunahan haji itu ada 7. Ngaten. Wasunanul haji sab'un ahaduha. Adapun yang nomor 1 adalah al-ifradu wa huwa taqdimul haji al-umrah. Yang pertama adalah haji ifrad, yang biasanya dengan Mas Tani haji ifrad niku. Haji itu kan dibagi 3. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Nah, haji ifrad itu termasuk di antara yang disunahkan dalam haji. Haji ifrad niku napa? Jarang orang Indonesia melakukan haji ifrad. Ifrad itu artinya satu persatu. Jadi apabila kita haji, kemudian kita melakukan haji dulu, baru kemudian umroh, itu namanya haji ifrad. Yang orang Indonesia biasanya itu haji tamattu. Haji tamattu itu adalah haji di mana kita umroh dulu baru haji. Ada yang ketiga namanya haji qiran. Haji qiran itu haji yang bersamaan antara haji dan umroh dilakukan bersamaan di musim haji, di saat haji, waktu 5 hari itu. Nah, wa huwa taqdimul haji. Haji ifrad itu taqdimul haji dhisikake haji alal umrati ngarekake ing atase umrah. Itu haji ifrad. Bi ayyuhima gambare yen to ihram gawe baju ihram untuk haji awalan ing dalam awali bil haji kanggo haji. Dengan pakai baju ihram niat untuk melakukan ibadah haji min miqatihi saking miqate. Wa yufruhu dan menyelesaikan minhu saking haji. Setelah selesai haji, thumma yahruju nuli metu an makata saking Mekah ila adnal hilli marang paling cideke tanah halal. Nah, sing paling cidek nggih Tanim. Sing paling cidek ing Tanim. Jadi kalau sudah keluar dari bumi Mekah itu ke Tanim. Mbuh sak kersa, mbuh rombongan, nek kakak ya numpak taksi, ngaten tolek ijen ya numpak bis mawon, luwih murah. Ngaten Tanim. Setelah itu dari Tanim baru niat umrah. Wa yuhrimu dan pakai baju ihram bil umrati untuk melakukan umrah. Wa yati dan mendatangi bi amaliha dengan amalan-amalan umrah. Yang mana umrah itu cukup singkat. Jenengan saking maktab pakai setelah mandi besar, kemudian ketika belum mulai itu boleh pakai minyak wangi boleh. Tetapi ketika sudah umroh tidak boleh. Mandi kemudian berangkat paling dekat nih Tanim. Ngaten jenengan kan biasa diratani. Lek umroh itu kok muni Madinah ya ikote teko Madinah. Lek ngene hadis niki biasa diarani Dzul Khulaifah. Lek jenengan biasane Mas Tani napa? Bir Ali ngeten keng mriko pakai baju ihram. Atau dari sing terose Nabi umroh terbaik niku kengene Jirona. Karena di sana Nabi pernah umroh bertemu dengan orang yang menyusui beliau, Halimatus Sa'diyah. Kemudian Nabi mengatakan sebaik-baiknya umroh itu kalau dimulai dari Jirona. Mulane ya saya KPIH ngaten mulainya
Nabi itu diratani. Tukang Hudaybiyah, tukang Jirona, tukang. Kalau kita sekedar anu nggih sing cidek, nggih tanim. Itu. Ifrad nomor 1. Haji ifrad itu sunnah, menjadi sunnahnya. Kalau tidak mungkin, haji tamattu, umroh dhisik, wasani terus akan. Enten iki sing ketinggal. Walau akasa lam yakun mufridan. Jika dibalik maka dia bukan orang yang melakukan haji ifrad. Dibalik niku berarti umroh dhisik baru haji. Wasani utawi kang kaping pindho sunai haji niku at-talbiyatu maca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi ya Allah panggilanmu. Aku penuhi ya Allah panggilanmu. Hadisnya ada mulai dari yang pertama tadi ada apa? Ifrad itu, haji ifrad. Itu yang dilakukan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Aisyah. Pun yang kedua saja, wis pokoke enten mawon dasar. At-talbiyah itu baca talbiyah. Wa yusannu lan den sunano apa al-iktsaru ngakehno minha saking talbiyah. Diperintahkan untuk memperbanyak baca talbiyah fi dawamil ihrami, selama pakai baju ihram, selama ihram, selama haji, selama itu diperintahkan untuk membaca talbiyah. Wa yurfa'u lan banterno sapa ar-rajulu wong lanang sautahu ing suarane biha kelawan talbiyah. Lek wong lanang dikongkon banterno suarane. Mulane enten kadang-kadang pemimpin KPIH iku mboten tiyang jaler, tiyang estri, maka dia biasanya terus minta tolong yang menjadi mutawif ketika itu yang mimpin itu biasanya bukan bunyai tapi minta tolong orang untuk mimpin. Karena suaranya perempuan dilarang irtifa, dilarang mengeraskan suaranya. Nggih nyuwara tapi gak banter-banter. Tunggalane tiyang salat niku. Tiyang salat niku nyuwara, muni. Ngoten, boten asal dibatin. Ngoten. Karena apa? Di antara salat itu sing pun riyen niku dibahas, ada namanya rukun qauli. Rukun yang harus diucapkan. Ngoten. Enek wong salat kok lambene niki mboten umi-umi. Ngoten, mboten muni, maka salatnya jadi enggak benar. Kenapa? Ada rukun di sana qauli yang diucapkan. Minimal yang mendengar itu dirinya sendiri. Ngoten, jadi diucapkan. Jenenge qauli ini ucapan. Maka 5 itu yang harus diucapkan. Sing sering di bulan balen ini takbiratul ihram harus bunyi Allahu Akbar. Lek gak banter ngono ya pokoke awake dhewe krungu. Pokoke awake dhewe krungu. Mboten atine sing muni, tapi lisannya minimal kita dengar. 1. Yang kedua Fatihah. Ngaten, Fatihah minimal kita dengar, gak oleh nduk jero ati. Aku wis tak waca nduk jero ati mboten masalah. Karena itu rukun qauli. Lek iftitah krana gak wajib, ngoten, umpama diwaca nduk ati, ya gak apa-apa, gak wajib, Mbak, ngoten. Tapi mau di lisan nggih sae. Ngoten, di lisan kae. Ngoten kabira, alhamdulillah katsira. Niku itu dilisankan. Kemudian Fatihah, surah, ngoten, karena gak wajib. Masih gak dilisan gak apa-apa. Tapi yang utama dilisankan. Ngaten. Pemenah imam disuarakan. Kemudian baru tasyahud, tahiyat itu. Tasyahud. Kemudian yang keempat sholawat. Tasyahud itu tasyahud yang
kedua. Yang keempat, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sing kama sholaitan niku sunah, itu karena sholawat Ibrahim. Ngaten, gak sampai mriku gak apa-apa. Ngoten. Dadi imam saking cepet ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum imami. Jenengan derek apa? Karena itu sudah rukunnya sudah dilakukan. Gak sampai dinekahami dumaji. Nggak apa-apa. Tunggalane sholawat ketika jenengan sholawat jenazah. Sholat jenazah itu atau sholat gaib itu sholawatnya yang bagus itu sholawat Ibrahim. Walaupun sholawat biasa boleh, tapi yang bagus sholawat Ibrahim. Sing enten kama sholaita niku. Lah, kalau sholat biasa enggak apa-apa, sudah cukup. Tapi yang utama sholawat Ibrahim sampai innaka hamidun majid. Itu. Nah, itu sholawat. Itu yang wajib Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu. Yang kama sholaita itu enggak, itu sunnah. Yang kelima salam. Salam itu yang pertama. Dan ucapannya bukan nolehnya. Sing umum biasain noleh iyo munine gak mati wali. Jadi tapi gak muni keliru. Luwih apik muni gak usah noleh. Assalamualaikum warahmatullahi gak noleh sah. Lalu noleh tok gak muni iku sing batal. Kenapa? Karena rukunnya itu bunyi salam. Ngoten. Lah seberapa nggih kados niku wau. Paling tidak dirinya sendiri yang dengar. Ngoten. Tapi lek dadi makmum utawa salat ijen, lek dadi imam nggih jenengan sondok banter. Dadi imam nggih. Burine makmume ora krungu. Ngono. Ya lek makmume mesti ngwasi imam. Ngoten lek gak ngwasi tibane lho iki mang imame wis wiritan gurung salam makmum. Jadi paling tidak aturan itu ya baca salawat. Kita lanjutkan. Disuarakan laki-laki labbaik Allahumma labbaik. Mengangkat suara, dibanterno suarane. Ngaten. Wasahuka riak. Boten urusan riak niku. Boten urusan riak. Lah kalau suaranya perempuan kan memang disuruh melirihkan. Ngaten. Mane lek sing mutawife to sing mimpin bunyai gitu tolong. Ngaten. Kita lanjutkan. Walaftuha utawi lafate talbiyah iki wis hafal kabeh. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Labbaik niku artine aku penuhi panggilanmu. Iku berarti kabeh wong iku wis dipanggil Gusti Allah. Mboten angsal dijak, ayo aku cek gurung oleh panggilan. Mboten, keliru sakjane. Wis dipanggil, tapi guru iso menuhi. Maka ketika sudah mulai pakai baju ihram dari dari Tanim lah kampanye, sudah kemudian sholat di sana 2 rakaat untuk memulai umrohnya, maka sudah itu penuhi, namanya sudah memenuhi. Labbaik, aku penuhi. Allahumma wahai Allah, labbaik, aku penuhi panggilan. Nah, labbaik, aku penuhi kan. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Benar-benar diagungkan. Labbaik, innal hamda, sesungguhnya segala puji. Ngaten, innal hamda, sesungguhnya puji. Wan nikmata, dan nikmat laka bagimu ya Allah. Wal mulk, dan kerajaan. Ulane lek wong haji niku wis yakin bahwa Allah Maha Besar. Mboten namung pas tenggane Arafah, wah ya Allah sakmene kae wong ya Allah, Allah Maha Besar. Jenengan ketika mengucapkan labbaik itu sudah kerajaan itu milik Allah. Bumi ini milik Allah. Itu sudah
Sudah ada mestinya. Ngaten. La syari kalah itu ucapannya talbiyah. Itu sunnah. Mulane haji umroh niku umpama gak muni ngoten. Iku lho hajine sah. Hajine sah. Karena apa? Haji itu umroh itu amalan badaniyah dan hati. Lisan gak muni gak apa-apa. Tapi yo gak enak, yo gak sempurna. Tapi sah. Ngoten. Dadi hajar aswad ngeten nggih. Itu sunnah. Ngoten. Itu sunnah muni itu sunnah. Bismillah Allahu akbar. Sunnah. Ngoten. Dadi enek wong dijak umroh, dijak haji. Aku gak iso. Sakle mikir napa? Mikir dikira ribet, ngoten. Dikira ribet. Ngoten. Dadi anu dijak wong umroh iya ngono ae. Jak haji iya ngoten naon. Gak usah adik mikir. Wingi kula dibudalno haji gak gelem lapo. Ijik gurung pantes. Eman ngoten niku. Kenapa? Lo kesana memang untuk bersih-bersih kok. Ngoten untuk membersihkan dosa. Eman salat sekali di Masjid Nabawi seperti 1000 di tempat lain. Ngoten. Mulane rumiyin niku bunyai niku Profesor Mihmid Hadi niku nggih. Nah, itu wong iki kok gak tumen dahar siang. Tibane digawe poso. Ternyata puasa sehari sama dengan puasa 1000 kali. Apa meneh tenggene Masjidil Haram 100.000 kali. Lan enten KBIH niku yai niku sing anjurna. Lek ten mriko jenengan salat qodho. Lek gak iso nduk Mekah nduk Madinah, qodho untuk dirinya sendiri. Ngoten. Barangkali ada salat kita yang perlu diqodho. Ngoten. Karena lipatnya sebegitu. Ada ulama yang menganjurkan untuk sholat qodho di sana. Nah, berarti mari sholat terus sholat malih untuk qodho. Nah, pun diterusaken. Fa idza wa idza faraqu lan nalikane rampung minat talbiyati saking maca talbiyah sholat moko maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek wis mari maca talbiyah terus ganti maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya musholawat apa sak keneh. Ngaten. Wa sa'ala lan nyuwun jaluk Allah ing Allah taala al jannata ing swarga. Ngaten. Wa ridwanahu lan ridane Allah, jauh keridanane Allah. Sing kaya Ramadan iki. As'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wasti'adah lan jauh lindungan bihi kelawan Allah minan nari saking neraka. Ngaten, itu sunnahnya. Setelah baca talbiyah kemudian baca sholawat. Mari maca sholawat, ndonga. Lek ten kabeh-kabehan donga biasanya diparingi pun niku panduannya donga sakarepe. Nah, ten sakarepe. Kula ndonga bahasa Jawa, bahasa Indonesia mboten batal. Mboten batalno. Ngaten. Maka kita lakukan donga. Nah, karena saat itu mustajabah. Ngaten. Lanjutaken. Jami lambat ya. Wasalis utawi kang nomor 3 iku tawaful kudumi. Tawaf kudum. Tawaf kudum niku tawaf karena baru datang. Niku jenenge tawaf kudum. Kudum niku datang. Tawaf kudum. Nah, dasare sing mau nggih. Dasare sing mau talbiyah itu iki wa yustahab lan sunanno ayat sira talbiyah di ringkes Allahumma labbaik Allahumma labbaik nggih sing ringkes nggih sing biasane jenengan waos niku ngaten itu ada hadisnya
dan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Pun niki wayah tasulan den khususno apa bihajin kelawan haji dahalal Makkah ketika masuk Makkah qoblal wukufi sadurunge wukuf bi Arafah tanduk Arafah. Sebelum wukuf di Arafah ketika masuk Makkah lakukan tawaf, namanya tawaf kudum, tawaf baru datang. Ngaten lane enek tawaf kudum, enek tawaf wada. Tawaf baru datang dan tawaf perpisahan ketika mau meninggalkan Mekah. Ngaten. Wal mu'tamiru adapun orang yang umroh, ngaten. Soale sing biasa niku umroh. Ngaten lek haji kan nggih ya itu seperti itu sekali udah. Sing sering umroh. Nek sing gerami malahan ben taun umroh. Kanca kula enten benulan umroh. Soale KBI ya, pemimpin KBI. Wal mutamir adapun orang yang umroh idza tawafa nalikane tawaf al umrata kanggo umroh ajza'a an tawafil kudum. Ngaten lek wong sing umroh kemudian dia tawaf untuk umroh maka sudah mencukupi dianggap sebagai tawaf kudum. Ngaten. Jadi jenengan king Madinah pun gawe baju ihram melebet Mekah jenengan tawaf kemudian langsung mantun salat ngene makam Ibrahim niku terus masuk ke Mas'ah niku tempatnya sa'i. Nah, kemudian sa'i tahallul itu berarti jenengan yo umroh tawaf memang wis dianggap tawaf kudum sudah termasuk niki ajza'a wis mencukupi antawafil kudum sudah termasuk tawaf kudum gak usah baleni malih ngaten itu tawaf kudum. Nah, itu sunnah. Lanjut warrabi'u utawi kang nomor 4 iku al-mabitu bi Muzdalifah. Al-mabitu nginep bi Muzdalifah nduk Muzdalifah. Dasare mboten kawau nggih, dasare wonten sedanten dasar hadis wonten iku wau tawaf kudum dasare hadis Bukhari hadis ke 1218 dari Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Muzdalifah. Nah, ini yang di Muzdalifah. Yang di Kudum ini dari Aisyah hadis Bukhari Muslim anna awwala syai'in bada'a bi Nabi qadama Makkah annahu tawaddo'a tsumma tawafa bil bait. Niki hadise. Diriwayatkan Aisyah Nabi yang paling pertama dimulai ketika masuk qadima Makkah adalah berwudu. Kemudian Nabi tsumma tawafa, kemudian Nabi tawaf bil baiti di Baitullah, diarani tawaf. Nomor 4 al-mabitu nginep di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Ini wa'adduha lan melanggeri, wa'adduhu lan melanggeri ing mabit minas sunnah dari sunnah, yaitu apa yang mahyak tadihi kalamur Rafi. Menurut Imam Rafi niku sunnah nginep di Muzdalifah. Tapi ulama yang lain bahkan sebagian besar ulama niku menyebut sebagai wajib niku. Lakin alladzi fi ziyadatir raudhah, kemudian wasyarhil muhadzab, kemudian annal mabita di Muzdalifah iku wajibun. Di dalam kitab Raudhah sarahnya muhadzab di sana disebutkan nginep di Muzdalifah itu wajib. Ngaten. Wajib niku sanes rukun. Wajib itu kalau ditinggalkan tidak membatalkan haji. Ngaten. Dadi umpama gak iso nginep, gak batal haji ini. Tapi dia harus kena dam, kena denda.
Lale napa dadek rukun harus. Contohnya Arafah. Rukun haji Arafah. Bedanya haji dan umroh adalah Arafah. Nah, kalau Arafah harus loro nemen lek kepengin disebut haji ya digawa nang Arafah, mbok digotong, mbok dinumpakno ambulan, danakon harus ada di Arafah karena itu rukun. Nah, kalau bermalam di Musdalifah itu Imam Rafi'i menyebut sebagai sunnahnya, tapi imam yang lain termasuk di kitab Raudhah syarahnya Muhadzab itu disebut sebagai wajib haji. Cek gak nyepelekno. Lapo gak nang Musdalifah sunnah, umpamane lapo gak mabit di Musdalifah sunnah. Nah, niku. Jadi ada dendanya. Pun nomor 5 al-khamis utawi kang nomor 5 iku rakaat tawaf. 2 rakaat setelah tawaf. Niku sunnah. Jenengan umpama gak iso mari tawaf, kan biasa terus diajak sholat. Ngaten, gak iso, ora batal hajine, ya ora batal umrohe, lek umroh. Niki rakaat tawafi ba'dal firaghi minhu. Ngaten, 2 rakaat tawaf ba'dal firaghi sawise rampung minhu saking haji utawa minhu saking tawaf. Wa yusolli lan salat 2 rakaat khalfa maqami Ibrahim, sembayang nduk burine makam Ibrahim. Lek iso lah, kenapa kok lek iso? Lah jenengan pirsa piyambak terus pundi uyel-uyelane kabeh wong kepingin salat nduk burine makam Ibrahim, akhirnya gak cukup. Akhirnya biasanya mutawife atau pimpinane raden mriko mawon, raden mriko salate. Ngoten. Akhire nduk kun ya raden mriko ngoten. Angsal. Ngoten. Alfa maqami Ibrahim alaihi salam. Ngoten wa yusiru lan memelankan bil qiraah bacaannya fihi ma di dalam 2 rakaat itu naharon ketika siang. Lek pas tawafe awan suarane gak usah dibanterno. Ngoten waya jaru lan banterno biha kelawan salat lailan di waktu malam. Lek bengi dibanterno gak apa-apa. Tapi umpama gak banter nggih gak apa-apa. Ngoten. Itu sunnah. Wa idza lam yusallihima lan nalikane lam yusallihima ora iso salat 2 rakaat khalfa maqam nduk mburine makam Ibrahim ya fafil hijr, maka di dalam hijr Ismail. Alah tambah angel. Tambah angel kepengin mlebu nang hijr Ismail angel gak karuan. Ngaten royoane gak karuan. Wah ilah lek gak iso ngoten, lek gak iso ya napa fafil masjid wis pokoke nduk jero Masjidil Haram. Ngaten dadi enteng umroh niku enteng sing garayapun niku pemnes lek gurung tahu niku dikira ribet. Ngaten dikira ribet pemnes lek gelem ijen tambah gak direpot-repoti wong. Ngoten kula niku natos ijen malah penak budal nang Tanim ijen numpak bis ke Tanim wis tak-tek ngoten. Lah lek mbek rombongan wong akeh sing ngenteni sik gurung teko kok sik sembayang, wah ribet. Ngoten. Nah tawaf bareng wong akeh ngenteni kancane kok asing. Lah ijen wah bisa sehari umroh 2 kali bisa. Ngoten. Sehari umroh 2 kali bisa. Ngomrohno kancane ngoten sing wis sedo utawa gak mampu angsal. Karena yang boleh diumrohkan itu
Orang tidak tidak mampu untuk berangkat boleh diumrohkan. Seperti yang kita jelaskan pertemuan yang dulu itu. Atau ketika sakit parah boleh diumrohkan atau meninggal. Makanya orang-orang yang biasa di KPIH itu biasanya umroh itu sekali untuk dirinya. Maring nun sewu kene sing gak pati yo oleh cuma yo mantun ngoten umroh untuk dirinya. Maring terus ayo sapa umrahno wani piro enten kancaku ngeten engko awake dhewe wis mari umroh ayo kerja napa Gus ya sapa sing gelem ora diumrohno tibane pasarane lumayan 2 juta 1,5 juta sekali umroh. Nah enek ae wong kono kok kerja karena umrah ya hanya begitu, apalagi umrah hanya itu kemudian tawaf setelah salat nih salat di belakang makam Ibrahim terus ten sa'i ngeten. Nah sa'i lek sing sehat kan anggaplah 500 meter ngeten king Safa dan Marwah, terus Marwah king Safa balik ngeten 7 kali mari terus tahallul. Wis jadi kalau lancar tawaf pas mepet Ka'bah tambah cuwide. Sekarang pun sudah banyak yang umroh itu di sana. Bahkan sudah ada kemarin saya pas ke Jombang ada keluarga itu tanggal 26 itu sudah berangkat umroh 26 Juli kemarin. Jadi bareng-bareng wong haji wis budal umroh. Jadi kalau tidak mungkin maka sholat dah di dalam masjid ngaten fil masjid wa illa fa fil masjid. Maka kalau tidak mungkin kan sholat di masjid ngaten wa illa, dan apabila tidak bisa di masjid fa fi ayyi maudi insya'a minal haram. Loh lek masjid yo gak cukup wis nduk panggonan dia sing karep ngoten. Minal haram pokoke nduk tanah haram ngoten, pokoke nduk tanah haram maghairi lan liyane haram. Ya lek mek tawaf tok, lah lek gandengan mbek sa'i umpamane. Tapi insyaallah Masjidil Haram bisa lah ngoten mung panggonan sak menten mbane ngoten nggih. Jenenge ngaji suruh ke suruh niki pun suruh niki, tapi diusahakan sholat suruh itu jangan ketika pas nit Allahu Akbar, jangan ditambah dulu beberapa menit. Cara fikih itu makruhnya itu makruh tanzih karena dianggap menyembah terbitnya matahari ngaten. Jadi 3 waktu itu yang makruhnya itu makruh banget itu adalah ketika pas matahari terbit, ketika istiwa ngaten, istiwa itu pas di tengah, dan ketika ghurub ketika terbenam ngaten. Jadi lek kurung sembahyang asar kate Allahu Akbar kok pas matahari terbenam, jadi tunggu dulu ngaten. Lah ya napa lek durung terbenam kurang sak menit mboten napa-napa Allahu Akbar. Mari rukuk iktidal kok Allahu Akbar, maghrib gak apa-apa diterusno. Pokok menangi rukuk berarti menangi asar. Tapi kok yo cik 6 menit sembahyang asar nggih. Nggih jenenge kadang pamane keturun itu asadis yang keenam al-mabitu bimina, bermalam di Mina. Ini sunnah menurut Rafi'i lagi. Kita coba hadza ma sahahahu Rafi'i. Ini menurut Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini murid Imam Syafi'i. Menurut Imam Rafi'i itu sunnah. Lakin sohaha an-Nawawi, namun Imam Nawawi mensahihkan fi ziyadah raudhah di dalam kitab raudhah. Ngaten ya napa
al-wujuba ngarani mabit di Mina itu wajib. Ngaten. Jadi bermalam di Mina itu menjadi wajibnya haji. Ngaten. Ya napa? Enake ya hati-hati ae. Ngaten, melok sing hati-hati. Bermalam aja jangan menganggap sunnah. Karena fikih itu jangan kaget ketika terjadi perbedaan pendapat. Ngaten, kita harus siap dengan itu. Ngaten, barang nduk Mekah ini Allahu Akbar. Ngaten, nglerik kancane. Wong iki wis mulai wis kate rokok, gak gelem sendakep sih. Ngono. Lho karepe ngono kok. Ngaten. Wong iki gak gelem sendakep kok. Jenengan sing geger. Gak usah rame. Ngaten ya napa? Wis babah. Iku duwe imam dhewe, duwe aturan sendiri. Pokok itu bukan sesuatu yang rukun. Ngoten, wong sendakep niku gak rukun. Itu sunnah. Jadi jenengan umpamane melok Syafi'i, melok Malik, melok Hanafi, kan sendakep. Oh kok jenengan gak sendakep? Ora batal sembayang. Jajal nggih zuhur, Allahu Akbar ngene. Nah, aku tak jajal. Nggih tapi golek kesunahan. Ngoten, gak usah terus nggegeri. Ngoten tunggalane ngene iku. Aku sing polah kok tanggoku sing apa sing bingung. Jadi itu bagaimana enak kita ngikut yang hati-hati. Pun yang ketujuh biar bisa salat syuruk isyraq. As-sabi utawi kang nomor 7 at-tawaful wada. Tawaf wada niku sunnah. Tawaf wada wong niku padha nganggep wajib. Kenapa? Karena itu terakhir jenengan mau meninggalkan Mekah itu disunahkan pamit. Ngaten biasanya malah kabeh niku pemimpinnya mutawifin niku setelah itu lihat Ka'bah. Ngaten, lihat Ka'bah. Ketika wong lihat Ka'bah gak lapo-lapo wis sunnah, wis poleh pahala. Apalagi setelah sholat kemudian berdoa sambil lihat Ka'bah. Ngaten. Nih tawaful wada inda iradati khuruj min Makkah. Ketika inda iradah nalikane ngarepno khuruj metu min Makkah saking Makkah li safarin krana lunga. Ngaten hajan kana aulan. Baik itu untuk baik dalam haji maupun tidak. Mengatakan tawilan kana safar au qasiron ataupun sebentar. Kalau mau keluar dari Mekah disunahkan untuk tawaf wada. Ngaten wa ma dzakara sanif fi sunnanihi qaulan marjuhun lakin adhar wujubuhu. Tawaf wada ini menurut para ulama yang marjuh, yang azhar, yang lebih ditekankan itu menghukumi wajib. Jadi tawaf wada niku wajib. Ya napa melok sing hati-hati mawon yang wajib. Tek gak sembrono haji nek gak apa-apa. Biasane niku wong Syiah atau wong Wahabi niku lumayan kendel nglakoni. Makanya orang Wahabi ndak ada, orang Syiah itu ndak ada yang ke Madinah. Ngaten. Kalian apa gak gelem nang ziarah. Ngaten. Ya pun ada sedikit ini wa tajarradu ar-rajul. Untuk laki-laki hatman kana fi saril muhadzab indal ihram anil muhid. Lek wong lanang klambine ihram gak oleh dijahit ngaten minasyabi dari baju an mansujiha baik itu ditenun atau ditali di apa niku di kelabang ngaten itu ndak boleh ngaten. Nah, bagaimana wal basu izaron waridaan abyad gawe dua helai izaron niku sewek ridaan niku kodhong ngaten.
Kalau wanita diperintahkan tidak menutup wajah. Mulane lek nek wong wedok kok tawaf utawa umrah ngoten niku kok napa jenenge ditutupi wajahe niku gak oleh. Kecuali kalau cadarnya itu jarang. Piye wong cadar kok jarang. Ya gak iso cadar ya nutupi ngeten. Jadi malah nggak boleh ketika tawaf. Itu apa? Cukup. Jadi ini wa illa fanadi fa ini. Dua baju yang dua helai itu lek iso jadi ini anyar karone. Lek gak iso wa illa fanida fanadi fa ini bersih, pokoknya bersih karone. Nah, nek wong umroh aku gak usah tuku apa baju ihram, aku baju ihram sing dhisik angsal, pokoknya resik. Ingat ta? Nggih. Nah, lek jam niko jam 5.10. Lek sing niko. Lek jam niki pun jam 6 kurang seperempat. Nah, ngaten untuk bab haji insyaallah satu lagi yaitu tentang yang diharamkan ketika pakai ihram. Ngaten nggih? Nah, ampun insyaallah untuk haji pokoknya manut pokoknya budal sah. Ngaten. Pokoknya manut pokoknya budal sah. Masalah ya piye kok tawaf apa harus suci? Ngaten. Menurut Syafi'i suci. Menurut imam lain tidak harus suci. Mulane lek kangelan basane Yai Mukarram nika intiqalul madhab. Pindah madhab pas wayahe tawaf. Kedemek wong wedok liya dianggap batal. Menurut Syafi'i batal. Ngoten. Mulane terus hati-hati. Lah sakniki jogo gak batal niku angel. Wong desaan gak karuan. Desaan ketika tahun itu bukan main. Ngaten nggih? Nah, sampun. Mari kalau ada kita akhiri dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadikan kita semakin dekat pada Allah dan kita diberi mampu oleh Allah untuk kembali ke Mekah. Dengan jalan bagaimana gak ngerti, mbuh gawe duwike dhewe, mbuh dijak wong urusane Gusti Allah. Sing sering saya sampaikan wajib niat niku loro, napa haji umroh dan jihad fi sabilillah. Mbuh iso kelakon, mbuh gak pokoke wajib niku niat niku loro. Ngoten. Karena ketika niat maka akan naik ke atas. Bahasane Gus Lutfi niku asik inget. Pokoknya kita niat, ada keinginan naik ke atas, maka Allah yang akan narik. Nah, terus diulangi shalawate haji niku. Kali Gus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad analu bihazi harafi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niku Gus Lutfi ngajeng niku kula tasih inget. Soale kula wekdal niku ya napa taat pun apal. Alhamdulillah kula apalno, kula lakoni ngantos sakniki senajan gak iso akeh pokoke di amalno. Shalawat haji terus shalawat haji iso Mekah Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat, dikabulkan semua niat hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'i asatidina wa masyayikhina ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa mertua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Kabulkanlah semua niat hajat kami ya Allah. Berilah kami kemampuan ya Allah untuk ziarah Makkah wal Madinah marratan ba'da marratin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akadan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.